Jangan, kita jangan koar-koar aja yang Muslim. Itu gara-gara itu yang di sana, gara-gara itu bencana itu kan gara-gara. Lu ngapain koar-koar? Diam. Kerjakan. Ya 40 ribuan sekian itu supaya di mata Allah baik, kan begitu? Nah, di mata manusia juga baik. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Telepon saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kami bisa kembali menjumpai Anda yang ada di berbagai wilayah, daerah, bahkan negara. Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, dan mudah-mudahan segala harapan dan cita-cita untuk kebaikan dunia dan akhirat diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kali ini kita akan kembali membahas hal yang insyaallah akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Walaupun mungkin obrolan kita ini sederhana, tetapi percayalah bahwa ada manfaat semuanya. Dan kali ini juga masih tetap kita ditemani oleh guru kita tercinta yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sapa dulu beliau, Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Selalu sehat pokoknya. Ya walaupun mungkin di tengah kesibukan yang sangat padat, tapi kalau ngelihat wajah beliau itu kita jadi semangat. Ini luar biasa. Ya? Alhamdulillah. Baik, selain guru kita Ustaz Danu, di sebelah kanan saya ada abang saya ya yang luar biasa dengan Pak Tung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Tung itu nama dari saya ada dulu mau nanya tuh. Tung itu apakah nama panggilan atau apa? Oh, nama lagu Tung Keripit. Oh gitu. Bukan. Jadi apa? Kenapa jadi Tung gitu? Itu papa yang tahu. Papa manggil saya Tung dulu. Oke. Karena nama doanya kan Mas Juri. Ya. Itu nama doanya ya. Saya takutnya jadi doa tung. Jadi mungkin nggak bisa panggil itu panjang kan, nggak bisa. Oh gitu, jadi itulah nama berarti panggilan kesayangan. Iya betul. Oke, tapi sehat juga ya hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian sebelah kanan sehat? Makanya bisa kesini. Oh siap. Oke, di samping Pak Tung masih tetap juga ya guru kita juga ini salah satunya adalah Bang Zai. Bang Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang Haji. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sudah banyak yang diedit. Wih, sangat banyak udah. Sangat banyak. Mudah-mudahan editannya sempurna. Amin. Oke, amin ya Allah. Nah, kesempatan kali ini kita akan coba membahas dengan isu yang saat ini sedang viral. Nah, itu dia ya. Mungkin sudah ada yang bisa nebak, ada juga yang apa sih itu kan gitu kan. Oke. Saat ini yang sedang terjadi di Indonesia itu adalah berita tentang seorang anak yang dipukuli, gitu kan, sampai koma. Bahkan saya lihat tepatnya dikeroyok sama 2 orang kalau tidak salah. 2 orang, yang paling itunya 2 orang. Jadi saya lihat tuh di videonya itu sempat Masya Allah ya, memang sudah terjatuh masih ditendang juga. Masya Allah, ngeri. Nah, apa yang harus kita tanyakan sama guru kita, kenapa sih anak yang usia 20 tahun itu bisa searogan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kejadian ini yang terjadi kepada si anak yang memukul ini ada faktor genetik ya yang turun dari orang tuanya sehingga seperti itu, atau karena faktor lain, misalnya karena faktor makanan yang barangkali tidak halalan thayyiban ya juga, atau apa saya nggak tahu. Nah ini yang harus kita tanya kepada guru kita. Dan kemudian nanti masih banyak lagi mungkin pertanyaannya akan disampaikan Pak Tung juga Bang Zai. Kalau saya nanya semuanya, kehabisan nanti pertanyaannya. Oke, kita bahas dulu yang pertama, Gurunda.
tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kenapa sih anak yang 20 tahun tapi berani berangasan ya kalau bahasa itunya, bahasa kasarnya sadis ya, sadis. Nah ini apakah ini ada kaitannya dengan keturunan genetik atau juga karena faktor lain seperti misalnya makanan dan juga pergaulan? Gimana tuh Gurunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya mencoba memberi ulasan gambaran. Jadi seseorang siapapun muslim atau non muslim itu berangasan, insya Allah itu juga dari genetik. Pasti ada genetik. Genetik itu macam-macam. Nanti dia berangasan di titik mana. Kalau dia berangasan di lingkungannya saja, ya itu di titik itu aja dia. Tapi kalau berangasannya sudah melampaui batas, kayak umpamanya penganiayaan, kemudian ada polisi tidak ada hormat, maki-maki polisi. Nah, itu sudah melampaui batas. Dia seperti tidak ada yang dia takuti. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pilihan. Maksudnya pilihan apa? Kan tetap pilihan, Ustaz. Jadi orang yang berangasan itu tetap orang pilihan. Tapi negatif. Ya, kalau umpamanya di dalam Quran nggak cuma ceritanya Nabi Rasul Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, kan ada juga Fir'aun, ada Kanaan. Gitu. Kalau Kanaan ceritanya sedikit ya. Yang banyak itu kayaknya Fir'aun. Iya, betul. Itu juga pilihan. Dipilih oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah genetik itu penting. Kalau kita lihat dari sisi makanan, wallahu a'lam ya. Kalau memang orang muslim, bisalah kita pilih-pilih. Tapi kalau mamanya yang non-muslim, saya tidak tahu. Betul. Ya kan gitu ya. Betul, siap. Tidak tahu gitu loh ceritanya. Ada juga mamanya orang yang non-muslim, tapi hobinya dia sedekah. Ya ada. Banyak ya? Banyak. Mamanya Bill Gates, mamanya itu kan sedekah juga di tempat-tempat yang ini. Walaupun yang dimakan ya begitu-begitu aja. Betul. Kan nggak bisa diceritain. Kalau kita ngomong masalah halal haram dari sisi agama Islam, dia walaupun dia makanan yang haram aja, tapi dia juga sedekah. Ya, jadi di situ menurut saya makanan ini tidak bisa dimasukkan di titik itu. Ya, karena kalau kita masukkan harusnya Bill Gates itu malah lebih galak. Lebih galak yang dimakan kan ya begitu. Nyosornya lebih nyosor kan gitu ya. Tapi enggak. Nah, ini kita harus bijak untuk melihat seperti itu. Nah, kalau yang kita bicarakan adalah anak umur yang 20-an tahun ini mukulin, ada hal mamanya dia dipanas-panasin. Ini orang mudah terpancing. Mudah terpancing. Apa yang bisa menjadikan dia terpancing? Bisa aja ego. Bisa aja kebanggaan. Bisa aja dia melakukan sesuatu hal dulu tidak pernah kena hukuman. Jadi umpamanya maaf nih, umpamanya dia sekolah dulunya bolos, nggak pernah dihukum tapi dikeluarin. Itu kan nggak ada hukuman yang dia itu seperti ditempeleng gitu kan, nggak ada. Punishment-nya nggak terasa sama dia. Nah, orang yang seperti nggak ada efek jerah. Nggak ada efek jerah. Nah, di situ karena apa? Karena ada HAM. Hamburger. Nah, ya. Jadi kalau nggak ada efek jerah, ya begitu. Dia akan tetap akan melakukan hal yang mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip dilakukan lah, ya. Nah, disinilah sebenarnya karakter dari orang tua itu tetap masuk ke si anak. Kalau orang tuanya itu semaunya sendiri, ogah-ogahan, ada arogan, umpamanya pamer-pamer. Nah, ini kita bahas di titik ini nih. Kalau umpamanya si anak ini mukulin aja seperti itu, nggak ada belas kasihan umpamanya. Ini menurut saya, ya dia nggak cerdik. Cobalah kalau mukul orang itu cerdik gitu loh kalau menurut saya. Gimana tuh cerdiknya? Ya ini masa-masa lalu aja.
Langsung nganu ya. Kalau cedek itu mukul itu gimana caranya orang itu nggak koma, tapi cerah gitu loh. Oke. Nah, Koma itu tapi titik. koma, Tapi titik. Tidak koma. Pukul yang mana? Ya di perut lah, kan gitu aja. Itu nggak koma, paling mutah. Jangan di ulu hati. Saya kasih tahu lah ya. waduh, ini bahaya nih. Boleh Iya. dilanjut dulu, dilanjut dulu. Iya. Jadi di perut, jangan di kepala, jangan diinjak, jangan ditendang di titik-titik tertentu walaupun dia ngawur. Ngawurnya dia ini sebenarnya itu rangkaian dari cerita Allah sebenarnya. Oke. Cerita Allah, semuanya ini adalah cerita Allah, termasuk Pak Freddy Sambo itu cerita Allah sebenarnya yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala dengan dari sisi kepolisian, dari dia jenderalnya, dari dia merencanakan membunuhnya umpamanya. Ini kan menurut pengadilan ya, saya mengutarakan lagi. Nah ini cerita Allah ceritanya. Cerita Allah yang dimunculkan. Bagaimanapun juga, walaupun beliau itu berpangkat tinggi, ya begitulah. Selesai juga. Bukan cuma selesai, cara berpikirnya ya begitu-begitu aja. Oke. Sama seperti anak 20 tahun tadi, kan begitu ya. Jadi begitu, itu cerita Allah. Nah sama, anak 20 tahun ini trigger aja sebenarnya. Karena ada sesuatu di balik itu ya. Karena ada sesuatu di orang tua anak ini, ada sesuatu. Allah mau memunculkan. Jadi kenapa yang dimunculkan anaknya, kemudian yang dipukulin kok teman-teman dari Bansel. Ya, GP Ansor. GP Ansor ya, GP Ansor. Lah, kan sudah jelas GP Ansor itu teman-teman dari Nahdliyin dan dia termasuk petingginya, ya otomatis begini, menyatu. Kalau sudah menyatu, nah pasti negara ikutan. Kenapa negara ikutan? Karena teman-teman Nahdliyin banyak yang ada di negara, pemerintahan. Normal lah seperti itu, ya. Kalau ada pun ada orang cewek yang ngomong persoalan ini agama, itu bodoh itu cewek itu. Cewek itu bodoh. Walaupun dia orang politik, bodoh. Ini bukan masalah agama, ini masalah mukul sampai klenger. Melanggar Ya kan norma, gitu ya. norma-norma ya. Karena dia belum pernah dipukul sampai klenger. Kalau dia dipukul sampai klenger, ngomonglah masalah politik ya. Jangan ngomong dipukul kan gitu ya. Jadi di sini ini bodoh itu cewek itu. Siapa? Cari aja ada kok. Nah, disinilah sebenarnya skenario dari Allah. Skenarionya gimana? Akhirnya negara berkumpul siapa yang mukul. Nggak taunya orang Ditjen Pajak. Ya kan, yang selama ini tertutup rapi sekali, rapi banget. Sebentar, ini kok bilang rapinya, rapi banget. Ya kan saya juga bayar pajak. Ustaz. Sama. Saya tuh sampai didatengin ke rumah. Jadi tahu rapi banget gitu loh maksudnya. Ya serapi-rapinya kalau itu adalah skenario Allah Ta'ala, kebongkarlah. Budal. Dan yang umpamanya orang tuanya ada yang hedon, memang sering di medsos pamer ini pamer itu, ya normal lah. Ya orang punya uang kan gitu ya. Pamer di sini, pamer di situ, ya akhirnya sekarang diambilin. Lah ya mau ngapain diambilin? Pamerin aja sekalian kan gitu ya. Nah, disinilah Allah itu skenarionya dibuka bahwa di negaramu Indonesia itu masih ada orang yang rapi menyimpan kekayaan dan dia orang pejabat negara. Bongkar. Nah, akhirnya karena memang ini sudah skenario Allah, teman-teman dari Nahdliyin bersatu, ya akhirnya ceritalah. Menteri Agama nengokin. Nah, Menteri Agama nengokin itu kan ya sudah, berarti udah menyatu. Ya, Ibu Sri Mulyani mulai oker. Ya paling nanti bapaknya dikotakkan, dipeti, busukkan, kan begitu-begitu. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Karena saya bukan ASN ya. Itu ASN bukan? ASN ya? ASN. Istilahnya kalau Pak Tung itu duduk manis. Duduk manis itu artinya apa, Pak? Duduk manis nggak ada meja. Duduk gini. Jadi itu jabatan ada tapi cuma absen, duduk lagi nggak ada dikerjain. Seperti itu kata Pak Tung, duduk manis. Ya. Nanti kita lihat nanti siapa tahu kerjaan IKN itu ada yang
gagal juga itu nanti ya. Duduk manis juga. Nanti kontraktornya didudukin manis itu ya. Ada itu. Saya sudah lihat itu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bicarakan mana yang namanya efisien ya. Jadi si anak ini memang karena karakternya akhirnya orang Jawa bilang itu anak polah bopo kepradah. Apa itu? Anaknya yang bikin masalah, bapaknya ikut kena masalah. Oke. Gitu. Atau lebih gampangnya, Ono coroko, data sawah. Lain lagi ya? kan, itu yang paling gampang, tidak makan nangkanya, tetapi kena getahnya. Nah itu sama seperti itu. Tapi itu tetap skenario Allah. Lagunya Maggie Z itu. Jadi itu, jadi ada yang masih tersimpan rapi. Nah ini saya salut sama Ibu Sri Mulyani. Kalau bisa nggak cuma satu, bongkarlah semua, gitu ya. Bongkarlah semua, karena memang disitulah titiknya, ya. Negara menginginkan semua orang untuk membayar pajak, oke, nggak ada masalah. Tapi kewajiban untuk membangun ya. Iya, istilahnya ada apa namanya dulu itu apa namanya yang dulu Upeti. Dulu ada orang pajak yang kena itu siapa namanya dulu? Gayus. Iya, adik Gayus dulu itu kan ada masalah. Ya itu kalau mau dibongkar, bongkar aja, karena gitu ya. Nah inilah sebenarnya ini karakter. Kemudian sama seperti Bapak Freddy Sambo di instansi tertentu yang rapi, sebenarnya masih ada sesuatu yang harus diselesaikan oleh negara. Sekarang dari Pak Freddy muncul kepada Ditjen Pajak. Itu di situ juga dimunculkan. Carilah intel-intel negara itu canggih-canggih, carilah, nggak ada masalah. Kan gitu Ustaz. Jadi si anak yang seperti tadi itu mukulin sampai seperti itu salah. Dia harusnya belajar di apa namanya mix martial art. Oh iya MMA ya. Tapi kayaknya nanti di dalam biasanya suka ada seperti itu mungkin ya. Ya maksudnya belajar itu kan biar pinter cara mukul gimana menjatuhkan cepat sama gimana menjatuhkan tanpa dia cedera terlalu parah. Game over ya. Nah itu harus belajar di situ. Kalau memang anaknya suka berantem, masukin aja ke MMA. Ya, nanti paling sama teman-teman MMA dihajar pasti. Kalau orang sombong itu di MMA malah dihajar ya pasti. Siap. Ya, jadi ini sama. Akhirnya ini skenario Allah bahwa ini ada genetik ya dari ayah atau dari ibunya. Kalau momennya dari ibunya, saya dengar-dengar di berita-berita itu ibunya hedon, berarti ada kebanggaan. Kalau kebanggaan itulah yang namanya kesombongan itu ada di hati. Kesombongan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Arogansi kalau mamanya bapaknya pejabat punya pasti. Harus diladenin, harus bagaimana punya. Nah, punya anak ya seperti itu. Kalau menurut saya anak itu nggak usah dimarahin. Kalau memang sudah terjadi seperti itu, masukkan kantor polisi. Selesai. Kemudian koreksi ayahnya dan ibunya. Tobatlah kepada Allah jika dia seorang muslim. Tobatlah kepada Allah jika dia seorang muslim terus. Sehingga di situ mudah-mudahan, tapi tobatnya kan dalam kondisi kasus seperti ini tidak apa-apa. Tapi tetap tobat. Atau minta tolong saya diduduk maniskan saja, boleh, itu kan tobat. Tolong harta saya ini dari mana? Oh ini dari PT ini saya pernah kong kali kong. Dengan PT ini saya pernah kong kali kong. Jujur aja nggak apa-apa ya. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Oke, Ustaz. Seperti itu ya. Baik, Ustaz, saya masih teringat dengan pembicaraan vlog yang lalu, di mana kesombongan itu kan juga bisa mendatangkan penyakit ke dalam tubuh dari sini ke bawah. Nah, ternyata kalau saya perhatikan, tadi kan si anak ini dan orang tuanya kan head on, sehingga menjadi orang yang sombong dengan keadaannya kan. Ternyata sombong itu juga bisa menghancurkan karir ya. Insya Allah seperti itu, karena hedon itu kan kebanggaan. Akhirnya bentuk sombongnya ya kebanggaan. Ya akhirnya dia satu yang tertulis bangganya itu ya masuk kantor polisi di penjara itu bangga sebenarnya harusnya.
Karena siapapun orang itu kalau dia membanggakan hartanya, kalau orang muslim dikatakan oleh Allah Ta'ala fasik. Kalau fasik itu dikatakan kafir. Allah yang berkata, nggak usah orang yang membanggakan hartanya. Orang yang dikasih kecantikan pun kalau dia bangga tentang kecantikannya, namanya fasik. Kalau teman Sunda bilang fasik. Itu fitnah. Kalau sudah fasik, itu teman Sunda bilangnya kafir. Nih itu, jadi membanggakan pekerjaan, membanggakan harta, termasuk membanggakan anak, nasab, keturunan dibanggain, Sombong gitu. itu namanya fasik. Termasuk operasi, bangga dengan wajahnya, cepret sini, cepret sini, cepret sini, gitu. Dibikin mancung bapaknya. Nah itu namanya fasik, Ustaz. Ya, siap. kalau fasik Allah menamakan Kafir. Nah, ya, itu Allah. Jadi kalau sudah Allah menceritakan seperti itu, tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu. Kalau itu terus dilakukan, tinggal nunggu. Nggak usah didoain yang jelek-jelek, nggak usah. Tinggal nunggu aja Allah. Apa yang akan terjadi? Kalau umpamanya operasi plastik, dia kepanasan, karena plastiknya diambil dari ember, ya meleleh. Kalau ini ngarang, ini bercanda, ini maaf ya. Ini meleleh. Jadi intinya adalah kebanggaan itu tetap akan menjatuhkan orang itu. Siapapun orangnya, orang muslim kek, non-muslim kek, akan dijatuhkan oleh Allah. Hancur ya. Pasti dihancurkan. Kalau orang itu muslim dikasih peringatan. Tapi yang kalau dia itu membanggakan, sudah dianggap oleh Allah Ta'ala fasik, dianggap lagi kafir, karena fasik itu ada golongan dari kafir, kelompok dari kafir, ya sudah tinggal nunggu aja. Mau dia orang biasa, mau dia bakul bakso, mau dia tukang nasi goreng, mau dia pejabat, mau dia menteri, mau dia itu pendakwah seperti kita, selama dia itu bangga dengan apa yang dia kerjakan, Tunggu sebentar lagi, gitu kalau saya. Tapi gini Ustaz, ini kan Allah munculkan ya. Seharusnya menjadi iktibar, menjadi pembelajaran buat kita ya. Mungkin ada juga orang-orang yang sombong, orang-orang yang fasik tadi, yang kafir tadi, ketika kekafirannya muncul, kesombongannya muncul, itu tidak ditunjukkan gitu kan. Artinya berarti tidak di sini tapi nanti di sana. Iya. Nah, untungnya yang sekarang dimunculkan itu sebetulnya ini adalah petunjuk supaya dia sadar seharusnya ya. Insya Allah seperti itu. Sebenarnya apa yang ada di sekitar kita itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Bukan keadaan yang terjadi. Bukan, itu petunjuk dari Allah Ta'ala sebenarnya. Kan gitu. Ya. Umpamanya badan kita terlalu gemuk, itu kan petunjuk Allah. Badan gemuk kata teman dokter itu kolesterolnya nanti tinggi. Ada penyempitan pembuluh darah di jantung. Astagfirullahaladzim. Itu nanti bisa memicu gula darah tinggi. Itu kan petunjuk Ustadz. Siap. Nah, gimana caranya petunjuk itu bisa kita kerjakan? Ya belajar. Gimana caranya? Satu, malam jangan makan. Bukan belajar itu Ustadz ya. Siap. Dari petunjuk itu. Nah, sama seperti Ustadz tadi ceritakan, sebenarnya semua yang terjadi ini sama. Ini kebanggaan sudah menyebar di cerita-cerita media sosial dan cerita-cerita di TV ini. Ini ada keluarga yang hedon. Iya. Hedon itu jangan keluarga itu banyak. Yang pamer di IG, pamer itu kan sama sebenarnya. Mau dia itu orang Muslim atau enggak, atau pamer bahwa saya child free, loh itu tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu kapan? Saya juga nggak tahu. Saya bukan malaikat, Tuhan apalagi kan gitu. Kalau orang yang yakin dengan keyakinan seperti itu, tunggu aja. Nggak apa-apa, nggak usah dihujat, nggak perlu dihujat. Allah itu tidak butuh hujatan teman-teman netizen kepada seseorang, terus Allah itu ya dihukum gitu. Enggak. Itu kan orang peradilan biasanya. Yang menghujat itu pejabat pemerintah, wah hakimnya takut. Kan seperti itu. Bukan, Allah mah nggak butuh. Kalau netizen kan mungkin hanya ingin mengeluarkan Unek-uneknya ya.
mengeluarkan unek-uneknya iya, tetapi nggak perlu. Ayolah, dari situ itu sebenarnya ada contoh untuk kita. Yang kalau memang jelek jangan kita kerjakan, jangan kita lakukan. Kalau Allah menitipkan rezeki itu berlimpah, ya nggak perlulah hedon, kan biasa-biasa aja. Kalau memang kita itu punya dititipi rezeki yang berlimpah, ngomong juga biasa, nggak usah tinggi-tinggi, kan gitu ya. Karena rezeki kan sama, mau rezeki banyak kan makannya juga sepiring malah kurang ya. Wong saya sendiri itu kalau sore makannya apa Ustadz? Cuma rujak cingurnya. Itu ya. Hanya apa namanya? Hanya sayur. Tapi di depan kita ini ada ini sekarang nih gimana? Ini bahaya juga buat kita. Ini yang bikin itu bisa jadi Gendut. Pasti yang bawa orang yang gemuk nih. karena enggak saya tambahin. Karena kayak orang yang kurus kayak Haji C jarang. Jarang banget. Tapi kameramen kita juga subur. Jadi seperti itu, karena memang makan pun harus kita tata sehingga itu menjadi pola, menjadi sesuatu yang insya Allah mudah-mudahan manfaat untuk kita. Yang dulunya kita kalau sudah badan enak kan santai, kan gitu. Kalau malam hanya cuma apa? Rujak cingur tanpa cingur dan tanpa lontong. Sampai tung itu apal. Padahal tadi siang kita makan hanya dengan bayam loh. Gimana? Nanti malam makan pakai nasi goreng atau pakai sop kaki kambing, pecel lele. Siapa yang suka gitu, Ustaz? Gak tahu. Ya. Oke. Jadi intinya adalah jangan kita itu hedon. Kalau Allah memberikan kecukupan harta, makan tuh ya secukupnya aja. Lu terus harta banyak itu untuk apa? Akan banyak saudara kita itu yang butuh. Ayo kita syiar di titik itu, berikan titik, berikan tempat untuk kita syiar, mensedekahkan harta kita untuk saudara-saudara kita. Jangan sampai iman itu rusak hanya gara-gara satu kantong kresek isinya minyak goreng, Indomie, sama gula pasir, teh kopi, sama uang 100.000. Terakhir Dolar. Rupiah. Nah itu dengan gitu yang dulunya Muslim jadi berubah. Jangan koar-koar aja yang Muslim. Itu gara-gara itu yang di sana, gara-gara itu bencana itu kan gara-gara. Lu ngapain koar-koar? Diam, kerjakan, keluarkan. Kan gitu. Jadi intinya adalah syiar kan nggak cuma bilisan, kan? Perlu ada perbuatan, perlu ada action ya. Iya, seperti itu. Makannya cuma segitu-gitu aja. Nah nanti kalau orang-orang yang diberi harta banyak oleh Allah Ta'ala, kalau itu disumbang-sumbangkan, termasuk tadi saya bilang Bill Gates itu kan menyumbangkan berapa triliun. Ya kita contoh yang baik. Kan gitu ya. Nah di sini ya sama. Ya nanti harta yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu bukan yang kita makan. Harta yang kita makan di piring itu keluar dari kotoran di toilet itu. Nggak ditengok lagi. Itu udah selesai. Kan gitu. Lah, harta yang dinilai menjadi amal soleh adalah yang disedekahkan dengan niat lillahi ta'ala. Dan pada saat seperti itu belajar untuk tidak ujub, tidak riak, tidak sombong, tidak bangga dengan seperti itu. Anggap aja itu biasa aja. Biasa sama seperti pada waktu kita di toilet. Selesai. Nggak dipikirin lagi, kan gitu. Harta yang ditinggal seorang manusia muslim atau non-muslim, itu harta itu untuk rayahan anak istri atau anak-anak. Rayahan itu apa? Rebutan. Kalau kita bilang jadi waris ya ada, tapi kebanyakan rebutan. Karena anak-anaknya memang begitu ya, bapaknya ngajarnya begitu, kan gitu ya. Jadi inilah yang harus kita ketahui, hedon itu kalau bisa kita belajar untuk tidak tinggalkanlah seperti itu. Bagi yang cantik, bagi yang ganteng ya janganlah ya. Hingga bagi yang ganteng, dulu saya pernah tahu ada artis yang ganteng.
Kok kemarin saya lihat di TV sudah kutekan, ada pink, ada putih, ada biru, ada hitam. Itu laki-laki ganteng. Ganteng. Sudah berubah. Saya juga nggak tahu kenapa begitu ya. Nah di sini kenapa saya cerita begitu? Beginilah manusia. Dia kayak nggak puas dengan wajahnya. Baik. Sehingga kalau dia ganteng pun sampai kukunya dikutek. Beda-beda. Itu kan lucu itu menurut saya ya. Padahal laki-laki itu. Iyalah laki jelas namanya inget dan kata sama saya. Okay. Ustaz, tadi kan kalau kita berbicara tentang dakwah itu bukan hanya sekedar di lisan, tetapi adalah di perbuatan. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, berarti dia sedang berdakwah dengan melakukan action untuk menurunkan pejabat ini, gitu kan? Iya, dakwah. Kalau itu akan menjadi amal soleh Ibu Sri Mulyani, pakai Bismillah. Wah, itu ya. Pakai Bismillah. Bismillah, aku turunkan dia, aku duduk maniskan dia. Karena Allah. Nah itu baru tuh amal soleh. Tapi kalau hanya sekedar ya ingin dilihat manusia bahwa seperti ini tanpa lillahi ta'ala nggak jadi sesuatu ya. Kalau Ibu Sri Mulyani bukan ingin dilihat lah, saya tahu ya, insya Allah ya. Tapi beliau hanya menerjemahkan prosedur secara jabatan, pemerintahan. Jadi prosedurnya seperti itu. Makanya di situ nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu Sri Mulyani ingin itu menjadi amal soleh, Bismillah. Niatkan semuanya, yang diatur itu karena Allah. Itulah seorang yang menggunakan jabatannya untuk berbuat adil dan bijak. Baru saya akan jempol. Bagus, Bu. Gitu, harus seperti itu. Nggak cuma satu, Bu. Banyak. Oke, sekarang Ustadz, ini saya baca tadi pagi tuh di online ya, media online, bahwa ada 40.000 sekian, sekarang tuh lagi deg-degan katanya. Nah ini bisa jadi kalau ada kalimat deg-degan berarti ada sesuatu bisa jadi ya? Iya pasti, pastilah. Lah wong gimana nggak deg-degan wong dia yang dikerjain ya. Tidak semuanya sih begitu, tapi rata-rata begitu. Nah sekarang solusinya yang 40 ribuan sekian itu supaya di mata Allah baik, kan begitu? Nah, di mata manusia juga baik. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Telepon saya. Minta maaf. Enggak lah Ustaz. Gara-gara. Telepon saya kasih solusinya agar tidak dikejar sama negara dan tetap itu impas di hadapan Allah. Mau tahu? Harus. Harta yang haram jual, uangnya kasih yatim piatu. Selesai. Kerjakan itu. Karena Allah untuk kembali, bukan itu jadi pahala. Belum, itu bukan. Itu dari nyuri lepas hilang. Dibersihkan dulu lah ya. Bersihkan dulu, yang jadi rumah, jadi ini, gitu. Yang dikasihin ke selingkuhan, dikasihin ke istri simpanan, mending istri simpanan, selingkuhan, yang kenal di karaoke, ini kenal di mana-mana itu kan, itu bersihin. Bersihkan beneran, karena Allah itu nanti mulai jadi harta yang dulunya mau menjadikan haram di tubuhnya itu dibersihkan. Jadi insya Allah kalau dia seorang muslim aman besok di neraka. Insya Allah. Tapi kan tetap harus ditobatkan, tidak cukup hanya dikeluarkan. Iya, kalau dia dikeluarkan selesai dulu urusan dunianya. Nah, nanti baru dihitung lagi yang sudah saya makan berapa ya. Nah, dihitung lagi lah Ustaz. Oke, tetap ya dia di ini ya. Iya. Dihitung. Iya, tetap dihitung. Yang sudah saya makan, dimakan istri, dimakan sama selingkuhannya. Berapa banyak? Lah itu kan harus dihitung sebenarnya itu. Nah inilah sebenarnya harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Ya ada seperti itu, belajar lurus kan gitu ya. Kalau memang, lah kan kerjaan saya itu tumplak-uplak begitu. Lah itu kan ujian aja. Kalau ditawarin ada perusahaan bilang, mamanya, nih ini pura-pura aja ya, pura-pura aja. Siap. Nih Ada. Umpamanya Ustadz Asep, ini Ustadz harus, ini pura-pura saya orang pajak nih. Siap. Ustadz harus bayar 9,5 miliar. Ah, kaget tuh.
Kalau saya amin dulu karena berarti saya kaya Ustaz. Amin. Kan pura-pura. Iya, oke. Nah, di titik itu kan sebenarnya Ustadz tanya, loh harta saya nggak seperti itu. Tapi beliau itu ngomong, ini ada di rekening jumlahnya sekian ini. Oke. Dan Ustadz tahu umpamanya, oh iya bener ya. Kenapa saya dikejar? Ya memang harus bayar pajak. Umpamanya Ustadz, udahlah jangan 9,5 lah. Mbok ya 1M apa 2M aja lah, 2M deh, saya lepasin. Ya wis nggak apa-apa. Kalau dijawab wis nggak apa-apa, ini BHY namanya. Kong Itu kong kali kong. Kong kali kong. Itu. Jadi bisa aja yang 2M itu nggak masuk kantor. Jadi dihapuskan dengan cara dieliminasi, dieliminir. Tapi saya juga nggak tahu yang begitu-begitu, nggak tahu saya. Banyaknya yang begitu. Jadi harusnya bayar 9, bayar 2. Cuma 2 selesai. Sudah nanti saya tulis caranya bagaimana. Nah, ya itulah namanya. Kong Kali kong. Jadi kong. Itu namanya kong ya. Jadi intinya seperti itu. Caranya ya begitu-begitu aja. Dia ke perusahaan mana? Perusahaan kan banyak itu. Ya, teman-teman yang China itu kan biasanya oh enak mau lah bayar segitu. Nah, kalau bisa ini, itu kan banyak seperti itu. Diatur aja lah, cincai lah, namanya. Capcai lah. Banyak seperti itu yang tadi kayak Ustadz, kemudian yang ini teman-teman yang seperti itu yang banyak itu. Nah inilah cara mereka untuk pajaknya itu tidak masuk negara. Dikelirkan ya. Dikelirkan, tapi gimana caranya? Walau saya juga nggak ngerti ya. Diputihkan Seperti itu. Dikelirkan. Beliau yang punya undang-undang yang lebih hebat lah kalau saya. Oke, Seperti itu. Jadi intinya harus belajar untuk jangan sampai kita ada harta haram. Itu aja. Baik, Pak Tung mungkin ada pertanyaan buat Ustaz? Terima kasih. Mungkin saya tidak banyak bertanya, namun kami turut prihatin ya atas kejadian itu ya, Pak Ustaz ya. Prihatin atau bersyukur? Prihatin. Prihatinnya kenapa? Karena kan Mas David ini kan usianya juga masih 17 tahun, dan Oh. akhirnya harus mengalami satu tidak sadar di rumah sakit itu. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Yang Mas terbaik David. lah ya, terbaik Itu ya. aja saya. Mungkin pertanyaan sudah cukup. Sudah cukup, jelas ya. tadi. Kecuali masalah efisiensi mungkin di lain waktu. Oke, kalau Bang Zai mungkin ada pertanyaan? Bang Zai? Kebalikannya, Kenapa? bersyukur. Bersyukur. Karena Allah menyelamatkan Menyelamatkan? Siapa yang diselamatkan? orang tuanya supaya enggak Berlanjut. Bisa aja nanti kalau ketahuan hartanya itu memang bukan miliknya, dia dihitung. Kan biasanya pejabat itu kan pinter-pinter ya. Iya. Ini sedekah dari ini wakaf dari ini dari warisan ini, itu kan jadi nggak masuk pajak ya. Warisannya. Iya, banyak lah Baiklah. seperti itu ya. Walaupun warisan itu ada sekian persen mamanya, Iya. tapi dia kan pinter. Oh, berarti saya ngaku ini dari ini dari ini kan gitu ya. Ya itu bisa Hibah istilahnya. Nah itulah pinter-pinternya orang yang tahu undang-undang. Masya Allah, malah jadi seperti itu jadinya ya. Oke, baik. Ustadz, insya Allah ini di akhir dari pembicaraan kita hari ini mungkin dapat disimpulkan bagaimana Ustadz itu untuk tema yang kita usung hari ini. Intinya adalah ini semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Dan salah satunya masalah si Dandi ya, namanya siapa itu tadi? David dan Mario. David Mario. dan Mario ya. David, korbannya David, Mario, yang pelaku. mukulin Mario Pelakunya. Nah, ini adalah skenario Allah yang itu tetap akan membuka semua yang ada di sekitarnya. Ya, akan membuka, dan ini semuanya terjadi atas izin Allah. Tidak perlu kita menghujat, tapi kita harus berpikir sebagai seorang Islam, bagaimana caranya anak saya tidak frontal, barbar seperti itu. Ayo kita berbuat baik. Ya, kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, rukun, kan gitu. Kita jaga, kalau udah bisa berdakwah pakai YouTube, jangan nyalain saudara kita yang lain. Itu kan belajar. Ya.
Jangan merasa benar. Benar itu milik Allah. Kan gitu ya? Betul. Kalau mengingatkan, janganlah di majelis. Karena mengingatkan di majelis kan sudah diingatkan oleh Rasul. Tidak boleh. Nah, kalau dia lupa, ya sudah, dia akan menerima akibatnya. Bagaimana menerima? Ya, nanti dilihat aja. Ayolah kita ingatkan. Yang penting kita belajar. Jangan sampai anak kita begitu. Gimana? Ayo dari kita dulu. Iya. Belajar dari makanan, kita makan yang halal, yang thayyib, kan gitu ya. Kemudian dari perilaku, jangan perilaku yang barbar, sombong, arogan, menang-menangan, ingin dipuja, ingin dilihat, ingin diladenin. Kan gitu, pejabat itu di Indonesia rata-rata ingin diladenin. Tidak semua sih, tapi ya hampir semua. Tidak semua, tidak semua. Kan gitu, kalau marah, sudah kemana-mana nih. Nah, cuma kita harus belajar. Sebagai seorang muslim, harus belajar semuanya. Yang orang biasa, yang istilahnya bakul nasi goreng, bakul bakso, atau pensiunan, atau menteri. Kalau memang dilebihkan sesuatu dari Allah Ta'ala kepada kita, ayolah kita tetap tawadu aja. Itu kan titipan ya. Semuanya titipan. Yang kita kejar adalah bagaimana kita caranya untuk meraih surga. Seperti itu. Ayo, banyak kajian-kajian dari guru-guru kita yang baik, ayo kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan nanti kita sampailah, insya Allah ya. Amin. Amin, amin. Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya hari ini yang sangat luar biasa. Ada satu pepatah mengatakan bahwa sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, pada akhirnya baunya tercium juga. Jadi mungkin pepatah ini bisa jadi menjadi salah satu gambaran bahwa saat ini banyak di antara kita menyembunyikan sesuatu ya, tapi pada akhirnya terungkap juga. Maka sebelum Allah ungkapkan, lebih bagus kita bertobat. Tobatnya bukan hanya astagfirullahaladzim, tapi merubah perilaku. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di instansi yang saat ini sedang hangat dibicarakan, ya, yang katanya kurang lebih 40.000 sekian, maka tadi Ustadz sudah menyampaikan, segeralah keluarkan supaya Allah tutupi dan bertobatlah. Dan bukan hanya itu, tentunya bagi yang lain juga, banyak instansi di Indonesia yang mungkin bisa jadi ini sebetulnya adalah yang terkecil. Ada lagi yang lebih besar yang tunggu saja akan Allah bukakan dengan caranya. Sampai jumpa para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini sekali lagi bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Tidak berusaha untuk menyindir siapapun, karena semuanya pasti kita manusia yang pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah yang bertobat kepada Allah. Sampai jumpa lagi, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.